Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nuralfiatun Nikmah dari kelas 12 MIPA 2 absen 26. Asal sekolah dari SMA Negeri 4 Surabaya. Di sini saya akan ujian praktek bioteknologi modern pembuatan donat. Bahan-bahan untuk membuat donat antara lain ada kentang, tepung terigu 300 gram, margarin 30 gram, ragi instan 6 gram, setengah sendok teh garam, telur 1 butir, susu bubuk 15 gram, gula pasir 35 gram, air es 75 ml, dan minyak goreng secukupnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengukus kentang selama 30 menit. Ini adalah hasil kentang yang sudah kita kukus. Yang selanjutnya kita lakukan adalah mengupas kulitnya. Selanjutnya adalah menghaluskan kentang lalu kita timbang. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencampurkan tepung terigu, ragi instan, gula pasir, susu bubuk, kita aduk. Kita aduk rata. Tambahkan kentang. Kita uleni sampai kalis. Kita aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, kita tambahkan telur 1 butir, lalu kita aduk rata. Kita aduk rata hingga seperti ini. Jangan lupa masukkan air sedikit demi sedikit. Kita aduk lagi. Pastikan semua adonan tercampur hingga rata. Setelah adonan menjadi seperti ini, lalu kita masukkan margarin, dan garam setengah sendok teh ya. Setelah adonan kalis, kita tutup menggunakan kain selama kurang lebih 15 menit. Fermentasi pertama yaitu 15 menit. Adonan yang telah tercampur hingga kalis dilanjutkan dengan proses fermentasi, yaitu adonan dibiarkan beberapa saat pada suhu 35 derajat Celcius. Pada proses ini terjadi reaksi gula dan ragi sehingga membentuk gas CO2 akan terlihat dengan tanda adonan yang mengembang. Alkohol dan asam-asam organik ditandai dengan bau yang khas. Karbohidrat yang mengalami proses fermentasi terdiri dari tepung, pati, dan gula pasir. Proses ini adonan ditutup dengan kain basah dan akan menghasilkan gas. Penyebab pada waktu pembuatan donat harus ditutup rapat agar dapat mengembang. Hal itu dikarenakan dalam pembuatan donat ditambahkan yes atau ragi pada adonan tepung yang menjadikan proses fermentasi, yaitu akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida tersebut dapat berguna untuk mengembangkan roti, sedangkan alkohol dibiarkan menguap. Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat donat adalah Saccharomyces cerevisiae. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi adalah air, zat makanan, suhu, oksigen, pH,
dan zat penghambat. Adonan akan mengembang menjadi seperti ini. Setelah itu kita timbang setiap bulatan beratnya 30 gram. Jika sudah pas 30 gram, kita bentuk bulatan pada 4 terbuka. Setelah membentuk bulatan kecil-kecil seperti ini dalam berat 30 gram, kita biarkan selama 10 menit. Fermentasi 2 yaitu 10 sampai dengan 15 menit. Dilakukan proses fermentasi kedua. Selama proses ini adonan donat yang telah dibulatkan kemudian ditutup dengan plastik agar suhu adonan tetap lembab. Tujuannya yaitu untuk melunakkan gluten dan mempercepat fermentasi berikutnya. Fermentasi kedua merupakan proses pengistirahatan adonan untuk beberapa saat pada suhu 35 derajat Celcius dengan waktu 15 menit agar mempermudah proses selanjutnya, dan waktunya tergantung dari kondisi adonan supaya adonan tidak pecah atau rusak pada saat dibentuk. Adonan didiamkan selama 10 menit, lalu kita bentuk bulatan donat seperti ini dan kita diamkan lagi selama 45 menit, lalu kita goreng. Fermentasi akhir atau proofing. Final proofing merupakan tahap fermentasi akhir sehingga terjadi pengembangan adonan yang mencapai volume optimum, baik temperatur sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius dan kelembapan relatif 80 sampai 85%. Dalam fermentasi ini, ragi donat menguraikan gula dalam adonan dan menghasilkan gas karbon dioksida. Gas yang terbentuk mengembangkan adonan dan menghasilkan remah donat yang berpori-pori. Pada proses fermentasi ini perlu diperhatikan karena apabila terlalu lama adonan yang telah mengembang akan mengalami over atau kembali ke bentuk semula. Fermentasi akhir dilakukan untuk mencapai bentuk donat yang maksimal. Setelah adonan dibiarkan selama 45 menit, lalu adonan donat ini kita goreng ke dalam api yang sudah panas. Ya, setelah donatnya kita goreng seperti ini, saatnya kita memberi topping di atas donat. Saya sudah menyediakan margarin, beberapa topping ada keju, coklat, kacang, meses, dan gula putih. Tak lupa juga kuas dan capit. Ya, ini adalah donat yang setelah diberi topping. Kurang lebih seperti ini, banyak varian rasa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.